Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah alur cerita lanjutan dari series Donghua Tales of Holding Gods. Jadi, untuk kenyamanan bersama, silahkan tonton seriesnya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Gedebuk, gedebuk. Mayat Taois Ciyun dan Taois Shaoyuan roboh ke tanah. Qinmu menyimpan pedangnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Long Jiaonan sudah pergi jauh, kecepatan ular merah itu sangat cepat. Tidak akan mudah untuk mengejarnya. Malam ini, utusan kematian akan membawa jiwa-jiwa yang berkeliaran, sayang sekali kita tidak berhasil mengirim Long Jiaonan pergi juga. Wanita ini memang sangat cerdas. Dia juga berhasil melarikan diri dalam pertempuran di kota gelombang surga. Qinmu menghela napas lega. Sekarang Long Jiaonan sendirian, akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Jika dia berani mengejarnya lagi, dia pasti akan mati. Alasan utama mengapa pertempuran ini berjalan begitu lancar terutama karena koordinasi semua orang. Lagi pula, kultivasi dan kekuatan Taois Ciyun tidak rendah, dan dia tidak lebih lemah dari Long Jiaonan. Karena Taois Ciyun membawa sarung pedang, itu berarti dia paling mahir dalam pertempuran pedang. Dengan Raja Iblis Dutian yang memblokir pedangnya dengan 8 lengannya, Qinmu dapat bergegas ke sisi Taois Ciyun tanpa khawatir. Kekuatan kera iblis terletak pada kekuatannya yang luar biasa. Dengan tongkat Hakhara dan Sutra Mahayana Rulai, kekuatan kera iblis cukup untuk membuat Taois Ciyun terhuyung-huyung, sehingga Qinmu dapat membunuhnya dalam satu serangan. Kehebatan bertempur Long Jiaonan terutama terletak pada ular merah raksasa yang hampir menyerupai naga banjir karena semua penyempurnaan yang telah dilakukan. Namun, Kilin Naga adalah lawan yang seimbang untuk ular merah tersebut. Begitu ia menekan ular merah dengan kekuatannya, Long Jiaonan tidak lagi mampu menyelamatkan Taois Ciyun. Karena itu, lelaki tua itu ditakdirkan untuk mati. Namun, sekarang Long Jiaonan telah melarikan diri, Qinmu tidak dapat mengejarnya karena ia pasti akan mati jika mengejarnya. Teman-temannya, Raja Iblis Dutian, Kilin Naga, dan Kera Iblis, sayangnya tidak cukup cepat untuk mengejarnya, sehingga mereka hanya bisa membiarkannya melarikan diri. Kakek besar, apakah rulai kecil dari biara petir kecil membuatmu kesulitan? Tanya Qinmu. Kera iblis itu menggelengkan kepalanya dan menunjuk dirinya sendiri. Namaku, Kong. Qinmu menunggu sejenak. Kera iblis itu mungkin sedang membicarakan namanya dalam agama, tetapi nama agama apa yang hanya terdiri dari satu kata? Benarkah Kong? Dan jika tidak, lalu apa itu Kong? Kera iblis itu berpikir bahwa dia sudah mengerti dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Kera iblis ini memperlakukan kata-katanya seperti emas dan tidak akan pernah mengatakan satu kata pun yang berlebihan. Ada baiknya kau mengikuti Rulai kecil untuk berkultivasi. Rulai kecil mengetahui Sutra Mahayana Rulai dan merupakan makhluk aneh yang telah mencapai Dao, jadi dialah yang paling memenuhi syarat untuk membimbingmu dalam kultivasimu. Qinmu melambaikan tangannya dan berkata, para tetuaku hilang jadi aku harus pergi mencari mereka dan tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pulanglah saat kau senggang, Linger juga merindukanmu. Mereka berdua berpamitan. Qinmu mengikuti arah yang ditunjukkan oleh utusan kematian, dan kali ini dia tidak lagi merasakan tatapan Long Jiaonan padanya. Gadis itu pasti percaya bahwa dia tidak bisa membunuhnya dan karenanya mundur. Aku ingin tahu bagaimana pertarungan antara Rulai kecil dan Taois Ling Jing berlangsung. Meskipun Qinmu terus memikirkan pertarungan itu, menemukan kepala desa dan yang lainnya lebih penting. Dia duduk di dahi Kilin Naga yang mulai berlari ke depan, sementara Raja Iblis Dutian memilih untuk berdiri di punggungnya, keempat wajahnya menghadap ke empat arah untuk mencatat setiap gerakan di sekitarnya. Semakin dalam mereka masuk ke reruntuhan besar, semakin kuat binatang-binatang aneh itu. Kemampuan, beberapa dari mereka tidak kalah dengan Kilin Naga atau ular merah raksasa. Untungnya, sebagian besar binatang aneh ini memiliki wilayah mereka sendiri. Setelah tinggal di reruntuhan besar sejak muda, Qinmu cukup ahli dalam membedakan wilayah-wilayah binatang buas aneh, sehingga mereka dapat dengan mudah menghindari binatang-binatang itu dalam perjalanan mereka dan tetap relatif aman. Jika kita terus maju, kita akan sampai di gerbang surgawi timur. Qinmu mengingat peta geografis reruntuhan besar dan tempat di dalamnya yang disebut gerbang surgawi timur. Selain itu, ada 3 tempat lagi yang bernama gerbang surgawi, dan jelas itu adalah gerbang surgawi utara, barat, dan selatan.
Pada saat itu, kilin naga tiba-tiba berhenti dan mengendus udara. Ada bau darah. Makhluk ini adalah anjing besar dan bukan kilin naga, pikir Raja Iblis Dutian dalam hati. Hati Kinmu sedikit bergetar. Bau darah. Pergi dan lihatlah. Kilin naga mengikuti bau darah, dan setelah beberapa saat, Kinmu melihat seorang Taois tua di kejauhan bersandar di pohon sambil terengah-engah. Taois Lingjing. Terkejut, Kinmu segera memerintahkan kilin naga untuk berhenti. Dia telah memasang pembatas di sekelilingnya, jadi jangan masuk ke dalamnya. Taois Lingjing mengangkat kepalanya dengan lemah dan meliriknya. Saat menarik napas, dia tiba-tiba batuk hebat dan memuntahkan seteguk darah. Mata murid Dewa Pedang sungguh luar biasa. Aku terluka jadi aku memasang pembatas di sekelilingku untuk menghindari pertarungan dengan binatang buas aneh itu. Kinmu berkata, Taois, aku mahir dalam seni penyembuhan. Apakah kau membutuhkan bantuanku? Taois Lingjing mengangkat tangannya dan mengangkat pembatas itu. Dia ingin bangun tetapi tidak bisa bergerak, jadi dia berkata sambil terengah-engah, kemarilah. Kinmu menyuruh kilin naga berjalan ke pohon. Kemudian dia melompat turun dari puncak pohon untuk memeriksa luka Taois Lingjing. Tetua ini terluka parah, dan luka-luka ini kemungkinan besar disebabkan oleh rulai kecil. Poin pentingnya adalah Taois Lingjing sudah cukup tua dan tubuhnya tidak seperti dulu. Hal ini menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih parah, sehingga sulit baginya untuk sembuh secara alami. Kinmu bergumam sendiri sambil mengeluarkan air liur naga untuk mengobati luka luar. Kemudian dia mengeluarkan beberapa pil Buddha roh untuk memperbaiki kerusakan pada roh Taois Lingjing. Setelah itu, dia menggeledah kantung taotinya dan mengeluarkan beberapa ramuan yang telah dibelinya di perguruan tinggi kekaisaran untuk penggunaan darurat. Meskipun tidak banyak ramuan, itu cukup untuk membuat pil roh untuk luka Taois Lingjing. Kinmu membuat pil roh di tempat, dengan teknik tangannya yang cepat dan sempurna. Tak lama kemudian, satu tungku pil roh selesai, dan dia membiarkan Taois Lingjing meminumnya. Raut wajah Taois Lingjing membaik, dan dia berkata dengan heran, murid Dewa Pedang ternyata memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam seni penyembuhan. Sahabat Dao kecil, maukah kau menjadi muridku? Aku memiliki banyak musuh dan denganmu di sisiku, kau bisa menjamin keselamatanku. Jangan khawatir, meskipun Dewa Pedang tua itu kuat, apa yang bisa kuajarkan padamu tidak akan lebih buruk darinya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku adalah guru suci dari Sekte Iblis Surgawi, jadi aku tidak bisa menjadi muridmu. Jadi, kau adalah guru Sekte Iblis. Taois Lingjing berusaha untuk bangun, lalu membungkuk memberi salam dengan wajah hormat. Kupikir aku lebih tinggi darimu dalam hal senioritas, tidak pernah menyangka kita akan menjadi kakak senior dengan senioritas yang sama. Lingjing memberi hormat kepada guru Sekte Iblis. Kinmu segera membalas salamnya. Kakak senior Lingjing terlalu sopan. Lukamu sekarang bukan masalah, tetapi jika kau ingin menghilangkannya dari akarnya, kau harus merawat dirimu sendiri sampai sembuh. Taois Lingjing tersenyum. Sepertinya memberikanmu 2 koin Fengdu itu adalah pilihan yang tepat. Dewa Pedang tua masih berhutang 2 koin Fengdu padaku, tapi kurasa dia tidak akan mengembalikannya. Dia sangat pelit, bahkan pernah memotong salah satu jariku waktu itu. Dia membuka tangan kanannya dan berkata, lihat, jari manis di tangan kanannya hilang, dan itu jelas luka akibat pedang. Jika bukan karena jari yang patah ini, bagaimana mungkin rulai kecil dari biara petir kecil bisa melukaiku separah ini? Namun, lukanya juga cukup parah. Hehe, tanpa tabib ilahi di sisinya, kurasa dia harus kembali ke biara petir kecil dan menderita selama 2 hingga 3 tahun sebelum pulih sepenuhnya. Taois Lingjing menghela napas lega. Orang itu lebih muda dariku dan memiliki dasar yang kuat. Dia adalah murid Rulai sebelumnya dan adik dari Rulai saat ini. Ketika Rulai sebelumnya menyerahkan jabatannya kepada kakak seniornya, Rulai kecil merasa marah dan merasa bahwa alasan mengapa Rulai sebelumnya tidak menyerahkan jabatan itu kepadanya adalah karena dia berasal dari ras iblis, jadi dia membantai jalan keluar dari biara guntur besar dan mendirikan biara guntur kecil. Benar, mengapa kau berkeliaran di kedalaman reruntuhan besar sendirian? Kinmu mencampur beberapa ramuan dan membuat ramuan obat. Para tetua desaku tersesat, jadi aku keluar untuk mencari mereka. Tetua desamu, Taois Lingjing bingung. Tidak lain adalah Dewa Pedang Tua dan para tetua lainnya. Di antara mereka adalah Raja Racun Wajah Giok,
Dewa Pencuri, Ma Wangshan, dan juga Patriark Sekte Iblis Surgawiku. Apakah kakak senior pernah bertemu mereka? Taois Lingjing terkejut. Tiba-tiba, dia mulai tertawa sampai air mata hampir mengalir di pipinya. Luka yang baru saja sembuh kembali terbuka dan membuat tetua ini menarik napas dingin karena kesakitan. Dewa Pedang Tua dan Patriark Sekte Iblis Surgawi tersesat. Dua orang tua konyol ini, mereka benar-benar tersesat. Dia tertawa sampai tidak bisa bernapas, dan Qin Mu segera berkata, "Berhenti tertawa, lukamu terbuka lagi." Apakah kakak senior sudah melihatnya? Belum. Taois Lingjing menggelengkan kepalanya. Qin Mu kemudian mengeluarkan potret matua, nenek Si, dan yang lainnya untuk bertanya, "Kalau begitu, bagaimana dengan mereka?" Taois Lingjing melihat lukisan-lukisan itu dan merenung. "Aku melihat pandai besi ini membawa peti. Kecepatannya sangat cepat dan kemampuannya tidak lebih lemah dariku. Ketika aku bertemu dengannya, kami bahkan bersaing dengan kekuatan kaki kami." Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan memiliki temperamen yang aneh. Jarang bertemu praktisi kuat seperti ini, tetapi aku belum pernah mendengar tentang ahli seperti itu sebelumnya. Semangat Qin Mu tergugah. "Itu kakek bisu dari desaku. Apakah kakak senior tahu kemana dia pergi?" Taois Lingjing menjawab, "Dia pergi ke daerah terlarang. Tempat itu sangat berbahaya, jadi itu salah satu tempat paling berbahaya di reruntuhan besar. Aku mengejarnya sampai ke tempat berbahaya itu tetapi tidak masuk. Dia bisu. Pantas saja dia bersikap dingin padaku saat aku berbicara dengannya." Kakek bisu pergi ke daerah terlarang di reruntuhan besar. Qin Mu kembali gugup, dan dia berpikir sejenak sebelum bertanya, "Apakah kakak senior pernah mendengar tentang desa bebas khawatir sebelumnya?" Desa bebas khawatir. Taois Lingjing menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya." Qin Mu bergumam sendiri sejenak dengan ragu-ragu. Taois Lingjing sering berkeliaran di reruntuhan besar dan mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Bahkan jika dia tidak tahu di mana desa bebas khawatir berada, Qin Mu hampir tidak punya harapan untuk menemukan desa bebas khawatir sendirian. Dia merenung sebelum tiba-tiba bertanya, "Kakak senior, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Saya ingin pergi ke alam orang mati yang hidup sekali lagi." Taois Lingjing tersenyum. "Ini mudah. Saat malam tiba, saya akan membawa Anda ke sana." Qin Mu menenangkan dirinya dan menyembuhkan luka Taois Lingjing, sehingga ketika malam tiba, Taois Lingjing sudah hampir pulih. Dia segera membawa mereka ke kegelapan reruntuhan besar dan berkata, "Alam orang mati yang hidup adalah wilayah Raja Neraka. Dunia ini sangat misterius dan kedua dunia hanya tumpang tindih di malam hari. Jika Anda ingin memasuki alam orang mati yang hidup, Anda perlu memiliki koin Fengdu. Saya telah menandatangani kontrak dengan Raja Neraka untuk tidak pergi ke Youdu setelah saya mati tetapi langsung ke Fengdu." Sambil melihat sekeliling, ia mengeluarkan sebuah token dan menyinarinya ke arah kegelapan. Asal-usul Fengdu sangat aneh. Ia tidak memiliki lokasi tetap tetapi melayang ke sana kemari di reruntuhan besar, menciptakan dunia yang sangat misterius dengan sendirinya. "Aku memiliki token Fengdu, jadi selama aku mengaktifkannya, seorang utusan Fengdu akan datang dan menjemputku." Tepat saat ia mengatakan itu, sebuah cahaya bersinar dari tengah dua gunung besar. Taois Lingjing segera membawa Qin Mu ke sana. Cahaya itu kadang terang dan kadang redup, membimbing mereka dalam perjalanan. Tanpa disadari, mereka melewati beberapa gunung besar dan mendekati cahaya itu hanya untuk melihatnya hanyalah bola cahaya hantu yang tiba-tiba menghilang. Liontin giok di dada Qin Mu kemudian memancarkan cahaya seperti hantu dan perlahan melayang ke atas untuk menunjukkan jalan. Taois Lingjing membawa Qin Mu dan yang lainnya maju hingga mereka melewati apa yang terasa seperti penghalang tanpa bentuk. Pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah dan alam kehidupan orang mati yang sangat misterius muncul di depan mereka. Di sana, mereka hanya bisa melihat sebuah perahu kecil berlayar perlahan menembus lautan kabut di antara pegunungan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Taois Lingjing membawa Qin Mu dan yang lainnya ke perahu, dan kerangka di dalamnya membawa mereka ke dalam kabut tebal. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di dermaga. Prasasti batu alam kehidupan orang mati berada tepat di depan mereka. Taois Lingjing bertanya dengan penasaran, "Pemimpin Sekte Iblis, untuk apa kau datang ke sini? Kultivasimu terlalu lemah, jadi meskipun kau menjual jiwamu, Fengdu tidak akan menginginkannya."
Kinmu berjalan maju, melewati sebuah desa yang kosong. Setelah menyeberangi gunung besar di depannya, ia melihat kapal bulan yang luar biasa besar tergeletak di depan Fengdu. Kapal itu seperti katak berkaki tiga yang membawa kapal raksasa. Begitu mengatakannya, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku di sini untuk meminjam kapal." Meminjam kapal. Taois Lingjing terkejut sejenak, sementara Kinmu berlari dengan cepat. Ia menerobos dalam sekejap dan mendarat di kapal bulan dalam beberapa langkah. Di dadanya, liontin giok yang dikenakannya sejak kecil melayang lebih tinggi, dan cahaya yang keluar darinya menjadi lebih terang. Raja Iblis Dutian melihat sekeliling, sangat terguncang sambil bergumam, apakah ini artefak dewa? Pengunjung dari desa bebas khawatir. Di kapal bulan yang berantakan, bintang-bintang yang hancur di langit berubah menjadi bola api yang turun tanpa henti, membuat situasi menjadi sangat berbahaya. Sebuah suara aneh dan gemetar terdengar. "Kau dari desa bebas khawatir. Untuk apa kau di sini?" "Aku bukan pengkhianat, aku hanya melarikan diri. Kematian mereka bukan salahku, hehe, bukan salahku. Aku hanya pengecut." Kinmu menoleh ke arah sumber suara dan sampai di tengah kapal bulan. Di tengah, beberapa pilar besar, sebuah wajah seluas beberapa hektar yang menempel di tanah menatap liontin giok yang melayang di depan dadanya dengan ketakutan. "Bukan salahku, aku tidak mengkhianati sukuku," wajah itu menjerit. Kinmu ragu sejenak, lalu menghela napas gemetar dan mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh salah satu pilar. Taois Lingjing mengerutkan kening. "Aku pernah ke sini sebelumnya dan tidak ada apapun di sini kecuali orang gila ini. Aku juga sudah memeriksa pilar-pilar ini sebelumnya, tetapi tidak ada kelainan." "Jangan sentuh," teriak wajah itu putus asa. Ketika telapak tangan Kinmu menyentuh pilar besar itu, energi yang sangat menakutkan tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Suara retakan terdengar di sekelilingnya saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Energi ilahi yang mengalir masuk menyebabkan tubuhnya mengalami transformasi dramatis. Dia merasakan tulang ekornya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi kaki ketiga yang tumbuh dari punggungnya dan mendarat dengan mantap di tanah. Tulang dan daging juga tumbuh dengan cepat di bawah ketiaknya, berubah menjadi lengan. Bang, 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 Kinmu merentangkan tangannya dan meraih pilar-pilar lainnya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak menyusut dengan cepat, tetapi itu hanyalah kesalahpahaman. Sebenarnya dialah yang menjadi lebih besar. Karena energi ilahi kapal bulan merekonstruksi tubuhnya, ledakan yang memekakkan telinga keluar dari tubuhnya. Suara ini berasal dari semua harta ilahi yang terbuka di dalam dirinya. Dalam sekejap mata, harta ilahi 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, dan hidup dan mati semuanya telah terbuka. Harta ilahi jembatan ilahi bahkan telah terbuka dan mencapai langsung ke pantai seberang. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, dan saat dia melakukannya, kapal bulan yang sangat besar itu perlahan-lahan berdiri. Kemudian, bulan yang pecah melayang ke kejauhan.